ngedengerin kata-kata Wong tapi nggak rame-rame ya. Main Kenapa? lu jelek kalau kayak gitu. Main Anda jelek. Gibah Magic. Yo guys, welcome back lagi di Gibah Magic. Tentunya bersama gue Darius Drew the Game Master. Dan kali ini kita ngundang magician yang terkenalnya sering bikin event-event Magic nih. Ini Koko satu ini, wah pokoknya rajin lah kalau bikin-bikin event Magic. Gak lain dan gak bukan, langsung saja ini dia, Michael Wong. Halo. Wede, Koko Michael Wong, luar biasa ini. Malam. Wede, luar biasa. Halo semua teman-temannya Yeah. yang nonton ini. Jangan lupa ya di subscribe channel ini dan di like. Mantap, sudah diwakilkan call to action-nya. Langsung di subscribe dan di like ya. Sesuai kata Koko Wong, exactly. Betul. Apa kabar Pak Wong? Baik, sehat. Sehat ya? Kerjaan belum ada. Kayaknya itu terjadi untuk semua pelaku event kayaknya ya. Semua pekerja event kayaknya ngalamin ini semua. Ya sebenarnya ada 3 sih yang paling gede menurut gua. Kalau yang pertama itu event, terus yang kedua itu tour. Kok jadi begini terakhirnya gue? Kembali. Wow. Dari sini dong, dari sini harusnya. Ya. Ulang dari sini. Ya, kerja event. Kerja terus udah event. gitu Tour and travel. Yang ketiga pariwisata hotel. Oh, pariwisata hotel. Iya sih. Nggak ada yang berani juga ya nginep-nginep gitu ya kan. Yang menurut gua, yang kelihatan dari sisi gua itu yang terdampak banget ya itu entertainment ya udah pastilah hancur lah. Mengikuti. Iya, dan kerjaan gua kan sebenarnya ada 3. Wah, ada sulap, ada IO. Hati-hati kebalik lagi tuh, kebalik lagi. ada sulap, ada IO, ada dekor kan? Ya. Nah, 3-tiganya ini tidak jalan. Mantap. Hilang semua. 3 bulan pertama Gua tidak bingung. ada pemasukan. Gue bingung deh, kan kalau kita lihat sekarang nih ya, yang terjadi saat ini gitu kan, banyak tuh open charity untuk para kru film, open charity untuk para pekerja event, open charity untuk para pemusik. Kok gak ada yang open charity buat magician gitu apa? Nah, karena kalau menurut gue kerjaan kita itu kayak side entertainment gitu loh. Oke. Pilihan lu untuk pakai jasa magician, selain magician bukan kayak MC gitu loh. Lu mau bikin pesta, lu harus punya MC. Lu mau bikin wedding, lu mesti punya MC. Lu mau bikin ulang tahun, lu mesti ada MC. Tapi bener. ketika kita magician itu bersandingnya sama magician, sound animation, laserman, terus udah gitu dancer, terus DJ. Itu kan jadi kan kayak side entertainment kan. Lu bener. bisa jalan tanpa mereka, tapi kalau lu bikin pesta yang lebih gede, lu bisa pakai 5-5-nya. Kalau misalnya lu mau bikin lebih kecil, lu pakai 2 aja. Lu kecil banget ya, lu bikin pakai 1 aja atau nggak ada sama sekali pun nggak masalah. Ya, mau nggak mau ya. Yang akan bisa jalan dulu, mungkin wedding pasti tetap jalan, tapi yang akan dapat kerjaan duluan tuh MC gitu loh, bukannya magician gitu loh. Tapi kalau misalkan weddingnya, kan sekarang banyak nih, mulai muncul wedding online ya kan. Oh ya tetap butuh MC juga ya? Tetap butuh MC juga, karena teman-teman gue yang MC, itu mereka udah mulai virtual event jadinya. Udah mulai dapat job-job kayak virtual event. Mereka bawain acara kampus, mereka bawain acara ulang tahun anak-anak, tapi pakai Zoom online gitu. I see. Kalau magician, lu kan perlu 2 arah kan, apalagi yang mentalis kan. Iya, mau nggak mau butuh interaksi. Gue sempet ngebayangin, apa iya ya kita bikin show online gitu, tapi kalau yang kayak mentalis itu gimana gitu. Gue ngebayangin kalau
online gitu. Terus dia interaksi nih sama salah satu orang yang join di situ. Terus signalnya ngehang. Habis dipikirin warnanya hitam, Pak. Betul. Udah gitu dia forcing. Terus gimana? Amplopnya udah ditaruh di sini nih. Iya. Kalau udah pindah orang ke yang signalnya bener, forcingnya itulah gini. Tapi lucunya, yang pesulap-pesulap yang sudah melakukan sulap show online, itu udah ada, ini officialnya ya, yang benar-benar official, udah jualan tiket, segala macam, itu udah ada 2. Ada Dr. Frenos, ada Jiban. Dua-duanya mentalis. Nah, itu menurut gua, kalau gua amat sangat merasa kurang nyaman gitu loh, perform secara online. Tapi gue belum pernah melihat mereka perform di show YouTube, online. Tapi kalau gayanya gue, karakternya gue gitu loh, ditaruh di online, gue nggak kebayang. Belum kebayang kali ya, belum kebayang. Gue nggak kebayang gitu loh, gue kalau main online tuh kayak gimana. Karena kalau misalnya gue, itu kan patternnya gue, untuk perform, openingnya itu ngerusuh, pokoknya something yang jeder-jeder, di tengahnya gue maintain pakai komedi sama karakter gue, closingnya gue bagi-bagi hadiah. Kalau di ulang tahun anak, gue akan bagi-bagi hadiah. Kalau di acara dewasa, ya gue pilih permainan gue yang paling kuat, gue taruh di paling belakang gitu loh. Iya. Karena memang lu tipe permainannya butuh interaksinya lumayan kuat juga ya gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gue ilangin interaksinya, gue main klasiknya doang, jatuhnya cuma 3 menit, Pak. Iya, 3 menit selesai. Sampai 5 menit. Nah, abis itu orang rekam. Orang nonton itunya aja. Orang nggak ada interaksinya kok. Dari timing musik dan segala macamnya itu akan, oh ini detik kesekian gue keluarin apa, detik kesekian gue munculin apa, action gue kayak gimana, itu kan, ya kalau lu main klasik lu tau lah, penempatan musik. Udah ada patternnya. Positioning badan lu sama item yang muncul, itu kan udah diatur semua gitu loh. Ketika lu main sekali, orang nonton enjoy, ketika lu mau nonton lagi, ya lu ulang aja. Akan jadinya sama, kayak gitu-gitu juga. Bener juga. Itu mungkin berlaku untuk para classic magician kali ya. Yang nggak bisa dibeli di performance gua, menurut gua itu adalah interaksi. Karena ketika gua interaksi, sebelum gua naik panggung aja, gua udah screening nih. Kalau misalnya gua main Seventeen gitu, orang-orangnya MC lagi ngomong, MC lagi chit-chat sama audiens tuh, gue lihat, siapa nih yang bisa nanti gua ajak naik. Ajak naik, dan gue udah set up jokes-nya gitu loh. Iya. Lu mesti tahu yang namanya body language anak-anak gitu loh. Ada anak-anak yang seru tapi rusuh. Ada seru tapi lu bisa kontrol. Jadi kapasitas lu nih ke anak yang mana. Jangan sampai lu salah nyabut gitu loh. Benar. Lu udah profiling dulu ya berarti orang-orang itu ya. Jadi gue misalnya, let's say gue main di mall deh. Gue ngeliat nih, si anak-anaknya sekian banyak. Untuk mainan gue yang ini, gue mau ambil si ini nih. Untuk mainan gue yang ini, gue mau ambil yang itu. Jadi ketika gue mengajukan nyari volunteer, itu udah sebenarnya gue udah tahu gue akan ngambil dia gitu loh. Cuman tinggal nanti bisa-bisaannya gue, sama kalau ada something yang harus gue switch di pertengahan show itu, ya gue udah tahu nih, gue mau pakai siapa lagi. Ini nggak jalan, berarti gue ambilnya yang ini. Lebih bisa lebih bisa di rearrange gitu loh posisinya, mau main mana dulu, segala macam. Gue kalau orang bilang, gue request lu main ini dong, gue request lu main itu dong, ke IO, gue balik lagi gitu loh. Gue ngomong, kalau memang misalnya anak-anaknya nggak bisa works dengan jokes yang ini, gue akan langsung ganti ya, gue bilang. Karena beberapa IO juga, mungkin mereka ngelihat, si Wong mainin ini lucu nih, ntar ada main ini ya Wong ya, gitu. Kan kita nggak bisa selalu seperti itu, Drew. Iya benar. Gitu loh. Kita harus nge-adjust kan, tergantung apa kondisi di lapangan kan. Permainan gue siapin banyak. Tapi lu kasih gue waktu berapa lama? Lu kasih gue waktu 15 menit, ya gue rearrange jadi 15 menit.
Lu minta gue setengah jam, setengah jam. Lu minta gue 45 menit, biasanya gue bilang maksimal gue 45 menit. Full rutin tuh, full show. Bukan full show, cuman gue mau bikin 1 jam, mau bikin 1,5 jam, bisa, Drew. Tapi menurut gue, 45 menit itu adalah waktu maksimal buat orang, audiens, mau di ulang tahun ataupun di shopping mall, buat fokus sama satu performance yang satu orang performnya. Dia bisa pay attention-nya, tahan nontoninnya ya? Iya, gue bukan kayak drama musical yang pertama keluar pangeran, terus ntar keluar putri, terus ntar ada dancer. Gue bukan tipe yang seperti itu kan. Gue one man show, gitu loh. Gue opening, gue bridging untuk interaksinya gue, habis gue interaksi gue main klasik lagi. Nah itu kalau udah sampai 45 menit, gue nggak mau. Gue bisa aja bikin 1 jam gitu. Tapi kan lu kalau closingnya orang udah 45 menit, gila nih si Jabrik kagak kelar-kelar mainnya gitu. Kan lu nggak mau kan momennya kayak gitu kan. Begitu lu dor, terus di tengah-tengah, orang enjoy gitu. Tapi habis itu udah 40 menit, 45 menit. Terus orang, nih kita kapan makannya nih? Iya, nggak selesai-selesai nih orang. Selesai gitu. Nah, menurut gue, kalau memang misalnya mau dibikin 1 jam, harus ada 2 orang performance. Jadi gue setengah jam, dia setengah jam. Biar atau bisa abis gue main, dia main. Abis dia main, gue main gitu. Orang jadi ada refreshing-nya gitu. Mau sebagus apapun lu, mau seinteraktif apapun lu, menurut gue, amannya sih 45 menit deh. 45 menit lah ya. Iya. Mostly range-nya segitulah ya, kurang lebih. Rata-rata gue 25 sampai 30 sebenarnya. Itu yang paling efektif? Efektif. 25 sampai 30 menit. Jadi kayak, ya nggak tahu ya, lu pernah lihat gue main di ini nggak sih? Kalau kompetisi gitu? Nah, dulu gue taunya adalah lu magician kompetisi. Ya, jadi gue sering, dulu berapa kali ya, mungkin kayak lu biasa main linking ring, hula hoop lu tuh. Hula hoop ring lo itu kan salah satu yang cukup terkenal gitu. Lu sering mainin itu gitu. Pada zamannya. Pada zamannya. Sekarang udah ganti ya? Iya. Itu loh kalau nanya tahun 2009, 2008 tuh. Mungkin yang main ring 8 ya gue gitu. Ya. Sekarang kayaknya semenjak abis lu main, semua magician yang klasik yang baru. Banyak. Terus apa ya? Gua sebenarnya gue belajar sama papanya Risuki. Awal-awal nih lu belajar. Awal-awal untuk linking ring ya. Linking ring, oke. Cuman rutinnya itu gue bikin sendiri. Apa namanya, Drew? Pattern rutinnya. Patternnya ya, bukan rutin sampai bentuk-bentuknya itu kan klasik lah. Orang-orang udah banyak yang mainin. Cuman gue bikin sampai jadi rutin gue yang sekarang itu, gue bikin penonton itu ngerasa bisa mereksa semua ring gue gitu loh. Oke, ya. Kenapa kalau banyak pemain linking ring yang sebelum gue tuh ngerasa semuanya tuh dia ngasih lihat ring, dia hitung satu-satu, udah gitu dia main dah. Ya, asik sendiri tuh. Habis kelar main disimpen. Nah, semua orang yang curiga linking ring itu pasti kan bilang, wah itu ada bolongnya, ada lobangnya tuh. Makanya dia nggak kasih gue pegang. Nah, tapi di permainan gue, kenapa gue hitung pertamanya? Padahal gue diajarin sama Pak Handi itu dulu pertama, ini cara ngitung, ini cara tunjukin satu-satu gitu. Itu langsung berjalannya ke sini, gue makin gue cut, sampai gue ketemu formula yang, tak, ini udah. Gue pokoknya begitu, tak ini nyambung kasih orang, tak ini nyambung kasih orang. Orang udah bingung di situ, yang gue pegang gue kasih ke orang lain, masuknya di tangan orang, keluarnya di tangan orang. Nah, ketika di situ udah ngebangun terjadi orang pola pikirnya udah dibolak-balik, ya gue ambil audiens satu orang buat ngikutin gue. Di logika penonton itu diajarin aja orang nggak bisa gitu. Iya, benar. Jadi kelihatan mustahil sekali untuk melakukan itu ya bagi orang awam. Dan ketika orang cerita, wih, gue ngeliat itu kemarin magician, setahu gue ini kan ada rahasianya begini ya. Tapi dia bisa diperiksa semua loh gitu loh. Ngerti. Ada orang-orang yang kepengen ngebongkar, tapi ketika dia nonton, kok nggak kayak gitu ya gitu. Malah tapi mereka kena
Iya, tapi setelah itu dia cerita sama orang jadi, masa sih? Nggak mungkin, itu nggak bisa diperiksa semua. Bisa, gitu loh. Efeknya jadi double tuh. Iya, yang kayak gitu-gitu, yang gue suka dari Linking Ring sampai sekarang, kenapa masih gue suka mainin, ya itu. I see. Cuman kalau di kompetisi sekarang kan gue kebanyakan bintang tamu. Kayak acaranya Romedal yang beberapa tahun lalu berturut-turut gue bintang tamu terus lah. Nah itu kan rata-rata kan 20-25 menit lah paling kalau di kompetisi sulap yang ada. Besar, iya. Ya. Nah, tapi kalau tadi kan lu bilang lu Linking Ring sebenarnya belajarnya dari Om Handi, bapaknya Rizuki, ya kan? Nah, kalau lu sebenarnya pertama-tama kali ketemu sama sulap, itu kapan sih sebenarnya? Kalau pertama kalinya gue seneng nonton sulap dan kepengen belajar, itu gue beli barang sulap abang-abang SD. Gue SD kelas 5. Pinggiran gitu? Iya. Yang lu jongkok, terus udah gitu abangnya nunjukin ada mangkok, dia megang mangkoknya aja masih begini nih. Itu betapa tololnya gue gitu ya. Tapi entah kenapa waktu itu gue masih ketipu gitu. Ya, ini kosong ya. Mana yang mangkok? Aduh. Tapi lu kebayang lah. Kebayang. Dia megang tongkat satu, dia megang mangkok, tapi megang mangkoknya begini, jadinya semua ditutup. Ini kosong ya, gitu. Terus ditaruh diketok-ketok 3 kali, keluar sponseball. Sponseballnya dari spon ati yang digunting-gunting sampai bulat, itu pun bentuknya masih kotak-kotak tuh. Iya, sekarang kalau yang lo beli yang Cina punya aja udah bener-bener bulat. Iya, kalau yang dulu kan sponsnya kan kayak tempat cucian piring lo gunting-gunting kan. Iya. Prakarya sendiri. Nah, dari situ gua 4 SD lah. Sampai gue SMP kelas 3 itu cuman happy doang. Demen mainin, tapi bukan semua teman-teman gue tahu gue bisa sulap gitu. Cuman ya pengen belajar ini dapat 1-2 trik lah dari abang-abang kayak gitu. Iya. Nah, mulai SMP kelas 3 lah, gue baru kenal Magic Shop. Oke. Yang kayak model-model Mangga 2 Square baru pertama-tama buka tuh. Oh, udah ya? Dari zaman lu SMP Mangga 2 Square udah ada? SMP 3, betapa tuanya gue ya. Wow. Gue baru tahu. Setahu gue dulu kan ya itu ya, yang kayak Joker, kayak Indo Magic Land yang gue tahu kan dulu zaman itu kan itu yang pertama-tama. Iya, sempat. Gue pokoknya Joker, gue pertama kali itu Joker dulu. Joker Mall Kelapa Gading. Habis itu baru ke WTC. WTC baru Mangga 2. Berarti WTC dulu. WTC dulu. Oh iya, sempat ada dulu di WTC. Pagito, WTC dulu, baru Mangga 2 Square. Mangga 2 Square itu almarhum Koming. Dulu. Ya, almarhum Koming, benar. Nah, itu yang paling pertama ya dia ya? Sebelumnya. Dia, abis dia baru Imam tuh. Ya, itu kalau Koming termasuk yang menurut gua berjasa, orang yang nyemplungin gua pertama kali untuk perform. Oh, oke. Jadi gua dapet job sama job sulap itu semuanya dari dia pertamanya. Dari Koming. Baru abis itu Coquette V suka ngajak di Sato Cafe Street. Ya, nah terus baru ketemu tuh gue sama Rinku. Oh, Rinku Viceroy, ya. Dulu namanya masih Yanto Glodok. Iya, dulu namanya legendnya dipanggilnya Yanto Glodok. Ya. Nah, tapi yang paling banyak ngasih gue kerjaan Koming sama si Coquette. Tadi lu bilang bahwa lu akhirnya mulai serius dan mulai suka itu, mulai ngefokusin Magic lu itu akhirnya di 3 SMP. SMP-an gitu ya kan. Akhirnya apa yang membuat lu akhirnya memutuskan, oke nih kayaknya lu emang dari awal udah cita-cita jadi pesulap atau enggak deh, gue akhirnya menemukan, oke gue mau mutusin mau sulap. Gue dulu waktu, kalau lu nanya gue dari era TK sampai SD ya, SD kelas 2, kelas 3, lu tanya gue mau jadi apa, gue Power Ranger. It's Morphin time! Tiger Sword! Mastodon!
Triceratops. Saber-tooth tiger. Tyrannosaurus. Gue juga gitu loh, tau lu. Itu gue juga pengen loh. Iya kan? Iyalah. Power Ranger. Terus gila. SD kelas 5, kelas 6 belum jadi pesulap. Gue masih bilangnya mau jadi tukang kertas. Karena bapak gue kan toko kertas. Oh iya. Toko kertas. Nah, ya namanya anak kecil ya kan. Melanjutkan usaha keluarga ya. Cina. Apalagi kalau nggak nerusin usaha. Buka toko kertas. Yeah. Terus ketika gue SMA kelas 1 lah, gue mulai bener SMP kelas 3 apa SMA kelas 1 lah, itu gue mulai bener-bener nekunin sulap dan kepengen itu jadi kerjaan gue. Kenapa? Karena ya ini juga nggak banyak orang tahu mungkin. Abis ini banyak yang tahu. Dari SD itu bukan anak yang kayak sekarang gue petakilan gitu, Drew. Gue tuh orang yang takut buat orang yang dibully lah intinya. Serius? Gak kelihatan, bro? Iya, gue dulu kayak banyak lah dikerja-kerjain sama orang, kayak sepatunya temen gue yang ada preman gitu diumpetin di laci meja gue, terus udah gitu dicari adanya di meja gue dikelepak. Lu yang kena. Gitu. Dan gue yang kena gitu. Banyak lah yang ngerjain gue, terus udah gitu ya ketika gue transisi itu gue main sulap, dari orang-orang yang nganggep remeh gue, jadi kayak ngerasa ketika gue perform tuh mereka nagih gitu. Perform kok bisa gitu sih? Nah, ketika kayak gitu tuh gue ngerasa dapet panggung. Ngerasa dapet panggung, dan ketika gue ngegali itu terus, dan gue jadi kayak ngerasa apa ini gitu ya yang gue cari-cari selama ini gitu loh. Ini jadi salah satu turning point-nya gue dari anak yang nggak berani buat maju, tapi sekarang tuh orang-orang minta, Michael tampil dong, lu main dong gitu loh. Ya. Dapat encouragement gitu ya. Iya, dan ketika gue ngegali lagi, nah itu perjuangannya juga lumayan, Pak. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan ada YouTube, lu tinggal mau belajar apa, lu tinggal cari YouTube. Kalau zaman dulu kan, gue naik panggung aja itu, selain dari Coming sama Coquette V ya, itu yang menurut gue berpengaruh banget sama karakter permainan gue itu almarhum juga, Mr. Robin. Ya, almarhum Mr. Robin. Nah, itu bener-bener gue sampai nginep ke rumahnya dia, ikutin dia show, dia lagi ada show di mana, gue samperin. Sempet gitu juga ya berarti ya? Sempet. Gue dulu sama Coming, dia main di ulang tahun anak-anak, Pak. Gue pembukanya. Gue bilang, kok gue mau naik panggung dong gitu. Gue main 3 trik itu. Gue inget banget. Pairing botol yang sapu tangan 3, itu gue munculin botolnya gue buka, teh botolnya gue buka, gue tuang jadi air putih, gue masukin lagi jadi air putih, gue balik, nggak tumpah, gravity botol. Iya. Ya dulu itu rutin. Iya, itu rutin gue tuh, openingnya 3 itu tuh. Munculin botol, tea to water, gravity botol. Waktu mau closingnya, pairing can dulu tuh, lu punya 1 biji kan, lu berasanya berharga banget kan. Itu harta karun dulu punya itu. Closingnya gue masih ingat. Terakhirnya sapu tangan buat lap keringet, dilempar jadi tongkat. Closing gue udah. Iya. Itu gue jadi mahal kan, alat-alat itu mahal kan. Sempet ngerasa, gila ya anak-anak sekarang, pantesan mereka nggak ngerasa sesayang itu buat bongkar-bongkar triknya, setupan mereka, main di mall, ya udah cuek aja gitu loh. Ya, benar. Ini benar. Ya mungkin sekarang harga pairing can 100.000. Dulu 750.000, Pak, gue beli. Dan itu kalau 15 tahun yang lalu 750.000 tuh seharga mungkin 2 jutaannya sekarang kali ya. Iya, benar. Zaman dulu 750.000 gede banget. Iya. Nah, makanya gue ya itulah turning point gue
dari ya yang anak cupu dibully-bully, terus udah gitu happy gue diterima sama komunitas, terus udah gitu jadi salah satu ketika itu ya di masanya gue termasuk orang yang diajak-ajak kemana-mana gitu sama para senior gitu loh, kayak Koket V ada job ngajaknya gue, Koming ngajaknya gue, Om Robin juga waktu itu lumayan deket sama gue. Jadi ya di mata pemain-pemain senior pada masa itu ya gue lumayan punya nama nih. Cool gitu. Iya. Nah, lu kan waktu itu pas lu udah mulai fokus, gue juga pernah dengar bahwa lu itu akhirnya mulai memfokuskan diri lu ke kompetisi nih, jadi atlet waktu itu. Lu sempat ikut Magic Vaganza juga kan kalau nggak salah di Malaysia. Iya. Iya kan? Malaysia sempat. Gua itu, nah kalau ini turning point gua dari ngejar kompetisi sama jadi professional magician. Oke. Entertainer ya. Jadi gua ketika itu gua ketemu sama JJ, Magic Q Academy Korea. Gua belajar waktu di Malaysia, gue ya biasalah darah muda ya kan. Muda. Kalau orang-orang Indonesia kan bilang, wah Wong mainnya bagus, wah Wong mainnya begini begitu. Waduh, begitu datang ke Malaysia jadi dendeng kita Pak. Waduh. Tapi sejauh itu ya? Levelnya sejauh itu ya? Jauh Pak. Waktu itu tuh Indonesia memang satu referensinya kita memang kurang kan. Ya. Referensi buat studinya ya. Ya, dan ketika itu tuh Korea tuh bener-bener merajalela pada zaman gue. Lagi gila-gilanya mereka tuh. Gila-gilanya. Jadi Malaysia pun sama Indonesia tuh imbang-imbang, nggak terlalu beda jauh. Malaysia, Indonesia, Singapura itu ya kalau internasionalnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Indonesia nggak malu-malu amat dah. Ya. Kalau levelnya masih di situ masih aman lah ya. Begitu Magic Extravaganza itu masuk Korea, lu ngeliat Korea tuh jadi kayak dewa banget. Ngeri. Ya, lu kalau pemain manipulasi, mereka pasti tahu pada 10 tahun yang lalu lah. Lu megang kartu kayak begini, muncul kartu, buat kita udah nggak masalah. Tapi kalau 10 tahun lalu lu bisa ngeliat dia begini, terus muncul kartu. Nah, slot kan, gimana? Iya. Itu kan kita yang anjir. Terus gue akhirnya ketemu sama JJ, dia salah satu mentor di Magic Q Academy. Nah, gue ngobrol banyak sama dia dan di situ gue langsung nge-switch. Oh ya udah kayaknya jalan gue bukan di sini gitu loh. Karena dia bilang, langsung tuker tuh. Iya, lu mesti nentuin, lu mau jadi magic atlet atau lu mau jadi entertainer. Entertainer, ya. Nah, kalau lu mau jadi entertainer, yang lu pelajari itu bukan trik yang kayak bikin konsep, bikin cerita. Karena Korea itu prinsipnya, lu pilih dulu, lu mau main apa. Jadi makanya lu lihat orang-orang Korea kayak Park Jung-won, mentor gua di Korea waktu itu, dia main mic. Dia ngulik mic itu, mic ini bisa diapain lagi gitu loh. Oke. Jadi mereka itu setahu gua, mereka itu ada 7 apa 8 unsur. Lu kalau mau bikin satu rutin, lu pilih deh 5 unsur yang akan lu pakai di rutin lu. Oke. Dan rata-rata orang Indonesia di rutin kompetisinya pakai cuma 2 unsur. Wow. Munculin, ngilangin. Iya kan? Iya, munculin, ngilangin. Ya. Lu memunculkan, lu ngilangin. Tapi kalau mereka itu, gue lupa 7 apa 8 nih, gue udah lupa sih. Jadi dia munculin, ilangin, terus udah gitu multiplying. Terus udah gitu diminishing. Diminishing, ya. Kecil ke kecil, dari kecil ke gede. Terus udah gitu floating. Ya, floating. Color changing. Oke, ada color changing, benar. Changing. Terus ada, ya gue pokoknya lupa deh, sebenarnya ada 7 apa 8 gitu. Nah, dia rata-rata 5-6 unsur yang ditaruh situ. Jadi lu mau main kartu, lu pikirin, lu kalau lu lihat pasti, lu setelah lu denger gue ngomong kayak gini, lu pasti berasa deh, kenapa An Halim selain kartu itu, dia ada kartunya berubah-berubah warna. Ya. Terus kenapa Hansel Hui
Dia main So, CD-nya yeah. waktu itu, begitu dia muncul, itu jadi wah banget. Karena headphone diterbangin sama dia, ya kan? Dulu kan Ada floatingnya. ada floatingnya, ada dari gede ke kecilnya, Ada ada perubahan diminishingnya, benar. Ada perubahan dari color. juga, ada perubahan color gitu loh. Nah, ada itu appearing, yang, ada finishing ya, banyak. Dan selama ini tuh kita cuma menikmati, kita nggak tahu resepnya gitu loh. Ya. Kayak lu selama ini cuma goreng doang, ini enak nih. Tapi ketika gue tahu resepnya, oh ternyata kenapa enak tuh, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu loh. Formulanya tuh banyak, padat gitu ya. Dan ketika gue dipaparkan begitu, wah kayaknya gue berat ini kayaknya ya, aduh berat. Gue bukannya memutus atau teman-teman yang lagi belajar klasik buat ngejar ke kompetisi atau jadi magic athlete ya, cuma pada saat itu gue ngerasa, oh iya ya, kenapa gue nggak bisa menang di Malaysia tapi job gue rame di Jakarta? Indonesia, ya. Karena ya gue entertaining, ya. Entertaining, bukannya yang itu gitu loh. Bukannya atlet. Dan kalau lu as a entertainer, lu kalau kita bilang tuh kayak Tito Kris, dia ikut kompetisi, nggak bakalan juara 1. Iya. The best comedy, special award, most entertaining, apa-apa. Ya, pokoknya yang sampingannya lah, award sampingan ya. Iya. Nah, tapi kalau lu mau ngejarnya juara ya, udah dikasih tahu kan, lu harus begini gitu loh. Dan dia bilang ya udah aku pilih gitu loh. Ketika itu gue memilih as a entertainment. Ya kan memang kayaknya jalur orang beda-beda kan. Emang ada yang mungkin panggilannya memang mau fokusnya di atlet. Nah lu berasa kayaknya lu memang lebih cocok dan lebih nyaman untuk menjalanin jadi entertainer ya. Ya. Nah jadinya ketika itu gue di Korea kan gue 1,5 bulan ngambil ya kayak kelas pendeknya dia. Ya, course-nya mereka. Nah, itu gue bener-bener ngikutin mereka perform. Jadi, dalam 1 minggu tuh mereka ada perform di berapa tempat. Nah, itu gue ngeliatin tuh gimana cara dia bikin rutin, gimana, kenapa orang-orang situ tuh permainannya ngerasa, yang dipakainya sama, tapi ngerasa feel-nya tuh beda. Gimana lu maintain audience lu biar nonton lu terus gitu loh. Bukannya, ya banyak lah Pak, kalau di sini kan, yang udah, ya yang penting gue di-announce, gue muncul, gue mainin permainan gue, orang nonton atau nggak nonton, ya itu udah urusan dia, yang penting gue dibayar. Tapi di sana tuh dikasih, digali, lu bukan cuma cari duit, iya. Lu gali dong ini lu performnya di mana, perform apa yang mau lu tampilin, audience lu kayak gimana, panggung lu medannya kayak gimana gitu. Nah, itu. Disitulah yang gue mungkin sedikit tahu lebih dulu dibanding teman-teman yang di sini. Ya walaupun sekarang kayaknya udah lebih kompleks ya. Orang-orang juga udah mulai melakukan hal yang tadi lu sebutin. Udah mulai, gue harus baca situasinya dulu. Gue harus ngelihat audiensnya kayak gimana. Mereka research dulu. Mainan-mainan yang lebih cocok. Walaupun memang harus diakuin masih banyak juga yang ya udahlah gue tinggal datang aja. Kotak gitu. Kotak buang masih berantakan bentuknya, bodo amat, yang penting bisa berdiri, ya kan? Dan kalau di Korea juga dia strict banget sama musik sih. Jadi lu satu permainan lu punya satu musik. Permainan kedua musik lu apa, ya lu mesti pakai musik itu. Musik yang ketiganya apa. Jadi nanti lu ketika lu mau main lu nggak pusing sendiri, dia bilang. Gue main ini. Oke, lagunya nomor 3, nomor 7, nomor 8, nomor 9 gitu. Udah gampang ya, udah langsung mau kasih ke orangnya buat bantuin play juga gampang gitu. Bukan yang kayak di sini kalau ke ulang tahun putar musik. Lagu apa aja deh? Mainan gue belum habis nih. Lagi. Tambahin lagi. Jadinya gini dulu ke main keyboard. Lagi Pak, putar dari awal Pak. Aduh, magician. Ya semoga Magician Indo udah denger informasi-informasi ini, mulai mikir dan mulai mengimprove diri dia. Mudah-mudahan. Ya kalau misalnya mau nanya pun ya nggak apa-apa. Tanya aja sama gue boleh, sama Darius juga, dia juga pasti juga punya pengalaman panggung yang cukup banyak, jadi dia juga pasti bisa menjawab juga sih. Amin. Nah, ini menarik buat gue karena kan jalur yang lu pilih kayaknya agak berbeda nih dari jalur yang gue pilih. Dalam artian kalau gue memang lebih banyak mainnya ke corporate nih.
Gue lebih mainnya ke corporate, lebih ke perusahaan-perusahaan, terus ya segmentasi kan beda karena gue mentalis ya lebih banyak bacotnya gitu ya. Nah kalau lu kan lu mainnya ke kids, ke Sweet 17 ya kan, party-party seperti itu, atau event-event mall ya kan, lu mainnya performnya di mall. Oke. Waktu itu lu untuk memulai masuk ke sana dan terjun ke sana itu gimana sih sebenarnya flow-nya? Dan menjanjikannya seberapa besar nih? Kalau gua, kenapa gue milih genre gue yang sekarang, itu banyak banget pengaruhin dari Tito Chris. Oh, oke. Jadi, gua waktu itu ngobrol panjang lebar juga sama Tito, gitu. Kenapa dia mainan. Gue pernah lihat Tito Chris di YouTube, dia main mood coil di acara wedding. Mood coil di acara wedding, oke. Ya, terus gue nanya, Uncle, kalau misalnya lu main acara wedding, kok lu mainnya mood coil, terus kenapa lu main sama anak kecil? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, magic is universal katanya. As long orang bisa menikmati performance lu, mau lu melibatkan orang dewasa ataupun anak kecil, lu adalah lu tuh entertainernya gitu loh. Selama orang masih enjoy dan menikmati performance lu, mereka nggak peduli apa yang lu tampilin. Yang mereka peduli mereka hibur atau enggak. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, blar dari yang banyak magician yang berpikir kayak, wah kalau di wedding gue mesti mainnya lebih sama yang nikah prediksi atau pain game, yang Russian roulette, apa segala macam. Terus gue jadi mikir gitu, kalau misalnya gue nggak sebagus itu mainin Russian roulette dibanding lu, Drew, gitu loh. Kenapa gue mesti main Russian roulette gitu loh? Iya, benar. Gue cari bisa yang strength-nya kita dong, ya kan? Iya, kuatnya gue tuh di situ. Dan ketika gue telaah lagi, gue udah dapat banyak job di ulang tahun anak-anak. Nah, kenapa gue tetap milih genre ini? Karena genre ini bisa di semua umur. Gue bisa main di ulang tahun anak-anak, gue bisa main di Sweet 17, gue bisa main di corporate, wedding, sama shopping mall. Oke. Gue pilihnya, let's say kita ngomong mentalis, berapa banyak sih mentalis yang bisa perform di ulang tahun anak-anak? Susah. Sweet 17 masih bisa kan? Sweet 17 bisa. Gue kalau buat kids, nyerah. Nah, untuk ulang tahun anak-anak umur 3 tahun, apa yang mau lu tampilin gitu loh. Exactly. Kalau bisa, nggak akan lebih strong dari permainan kids party. Ya, benar. Nah, itu satu. Terus, di shopping mall. Shopping mall, lu juga sebagai mentalis yang gue lihat, orang itu susahnya ketika mereka datang di pertengahan performance lu. Ya, benar. Lu ngomong prediksi lu apa segala macam. Setelah 10 menit lu ngomong, 5 menit lagi permainan lu selesai, dia baru datang nih. Apaan sih? Terus udah gitu, dari tadi dia ngapain sih? Ditinggal, Pak. Karena penasaran endingnya apa. Yang penasaran itu orang yang nonton lu dari pertama. Dari gitu. awal, ya benar. Tapi kalau orang nonton gue, dari 10 menit rutin gue main tongkat, main sapu tangan, main apa, mereka datang, wih, sapu tangannya jadi tongkat, wih, tongkatnya berubah warna, wih, ininya berubah warna, gitu loh. Mereka akan tetap stay. Bagus juga. Ada malah ke distract gitu kan, apaan itu, gitu. Iya, kumpul yuk, gitu loh. Dan satu lagi, yang gue pede kenapa gue di genre ini, ulang tahun anak-anak, Pak. Ulang tahun anak-anak itu nggak berhenti. Orang kalau misalnya lagi masalah corporate, itu ada masanya. Lu inget nggak waktu zaman The Master, zaman gue, corporate itu gila-gilaan, bro. Undang magician dari The Master. Iya, terus ada label The Master semua sikat. Habis itu turun, mulai The Next Mentalist. Itu naik lagi tuh di corporate. Turun lagi. Terus mulai Secret Rihanna naik lagi di American Got Talent. Naik lagi. Iya. Naik lagi. Jadi ada siklus naik turunnya. Tapi kalau ulang tahun anak-anak, you name it deh. Umur berapa yang tidak pantas pakai sulap? Nggak ada. Berapapun masuk. Bener. Mau umur 3 tahun, masuk. Dan ulang tahun 1 tahun? Dan ketika dia puas, ulang tahun dia umur 2 tahun, dia mau manggil untuk ke 3 tahun. Dari umur gitu? 3 tahun. 4 tahun.
Dan temen-temennya itu banyak, Pak. Oh ya, terus referralnya lebih cepat ya? Iya. Berarti Dan abis 5-6 tahun, mereka udah nggak ngerayain lagi kan? biasanya enggak. Udah gede, anak gue udah 5 tahun dan 6 tahun nggak mau Makan-makan Tapi aja. ada anak-anak bayi baru kan? Ya, Ada anak umur 2 tahun, 3 tahun baru lagi kan? ya. Adiknya kalau nggak. Nah, itu nggak putus. Oke. Berarti pasarnya Jadi, hidup nih sebenarnya ya? Iya, jadi gue cukup pede dengan pasarnya permainan gue gitu loh. Gue, as long gue perform dengan baik, ya kan itu kan ada keharusan juga lah. Lu mesti tahu diri juga gitu. Oh iya dong. Jangan nggak asal main ya. ngedengerin kata-kata wong tapi nggak rame-rame ya. Main Kenapa? lu jelek kalau kayak gitu. Main Anda jelek. Iya, Anda harus introspeksi permainannya gitu. Iya. Bukan karena genrenya saya main sulap linking ring sama tongkat, Anda main sulap linking ring sama tongkat bisa Kita sama-sama rame-rame laku. Iya, benar juga. gitu. Tapi gue Iya, perhatiin nih. Lu itu kan cukup bisa dibilang gini. Pentolan yang Kids Magic waktu itu, kan sekarang udah mulai banyak nih. Kids Magician tuh udah mulai bermunculan dengan harga yang ajaib-ajaib semua juga. Tapi pada zaman elu, gue inget banget, top nomor 1 magician buat kids itu elu. Kalau nggak elu, biasanya dilemparnya ke Tovan. Ken. Ke Ken, ya kan? Apa sih yang bikin lu akhirnya bisa, dalam tanda kutip, menguasai pasar itu waktu itu? Nah, kalau gue bilang itu, sebenarnya satu, gue agak gambling ketika itu ya. Oh, agak gambling, oke. Agak gambling. Yang kedua, gue merasa sedikit kepedean. Tapi Sedikit kepedean. sedikit kepedeannya gue itu membuahkan hasil, Pak.